Ada filsuf yang diusir dari komunitasnya sendiri karena terlalu jujur. Namanya Baruch Spinoza. Tahun 1656, komunitas Yahudi di Amsterdam secara resmi mengucilkan dia dengan kutukan yang paling keras dalam sejarah mereka. Alasannya? Spinoza bilang Tuhan itu bukan sosok yang duduk di surga, mengatur manusia dari jauh. Dia bilang Tuhan itu, ya alam semesta itu sendiri. Bayangkan, di masa di mana agama adalah segalanya, tiba-tiba ada orang yang bilang cara kita memahami Tuhan selama ini salah total. Makanya, bukunya dibakar di jalanan Amsterdam. Gereja Katolik melarang semua karyanya. Bahkan nama Spinoza jadi sinonim dengan ateisme dan bahaya. Padahal dia cuma ngomong apa yang dia pikir benar berdasarkan logika. Pemikiran utama Spinoza yang paling revolusioner, Tuhan dan alam itu adalah hal yang sama persis. Bukan Tuhan yang menciptakan alam, tapi Tuhan itu alam. Coba bayangin, setiap daun yang jatuh, setiap gelombang laut, setiap detik jantung kamu berdetak, itu semua adalah Tuhan yang sedang bekerja. Spinoza bilang cuma ada satu substansi di seluruh alam semesta. Dan semua yang kita lihat, dari batu sampai bintang, itu cuma berbagai ekspresi dari substansi yang sama. Jadi, pohon di halaman rumah kamu, anjing tetangga, bahkan virus corona, semuanya adalah modus atau cara Tuhan mengekspresikan dirinya. Konsep ini dia sebut Deus sive natura, Tuhan atau alam. Makanya orang bilang dia panteisme, karena dia lihat Tuhan di dalam segala sesuatu, bukan di luar segalanya. Terus, Spinoza bilang yang paling kontroversial, free will atau kebebasan berkehendak itu cuma ilusi doang. Semua yang kamu lakukan sudah ditentukan oleh rangkaian sebab akibat yang panjang. Misalnya, kamu pilih makan nasi goreng tadi malam. Menurut Spinoza, itu bukan karena kamu bebas memilih, tapi karena kombinasi dari lapar yang kamu rasain, ditentukan kapan terakhir makan, ingatan rasa nasi goreng, ditentukan pengalaman masa lalu, jumlah uang di dompet, ditentukan gaji dan pengeluaran, sampai mood kamu saat itu. Ditentukan interaksi dengan orang lain seharian. Semua faktor ini udah pasti terjadi berdasarkan faktor-faktor sebelumnya. Dan seterusnya sampai ke Big Bang. Jadi menurutnya, manusia itu kayak batu yang jatuh, tapi merasa dia yang memilih untuk jatuh. Kita merasa bebas karena kita nggak sadar akan semua sebab yang menentukan tindakan kita. Nah, yang bikin Spinoza makin dianggap gila, dia bilang emosi dan pikiran itu cuma aktivitas fisik dari tubuh, bukan dari jiwa yang terpisah. Jadi pas kamu jatuh cinta, itu bukan jiwa kamu yang bergetar romantis, tapi secara literal, cuma reaksi kimia di otak yang bikin jantung berdetak kenceng dan produksi hormon meningkat. Pas kamu sedih putus, air mata yang keluar itu cuma respon fisik tubuh terhadap perubahan kimia otak, bukan jiwa yang lagi menderita. Spinoza bilang gak ada yang namanya jiwa terpisah dari tubuh. Mind and body itu satu kesatuan, cuma dua sisi dari koin yang sama. Jadi kalau kamu mau ngubah perasaan, ya ubah kondisi fisik kamu. Olahraga buat ngilangin stres, makan yang benar buat mood yang stabil. Konsep ini 400 tahun kemudian baru dibuktiin sama neuroscience modern. Tapi Spinoza udah nyampe kesimpulan ini cuma pakai logika. Tapi ada masalah besar dengan pemikiran Spinoza. Kalau emang semua udah ditentukan dan free will cuma ilusi, terus konsep moral, keadilan, dan tanggung jawab gimana? Masa mau bilang ke koruptor, ya udah sih kamu emang udah ditakdirkan korupsi jadi nggak apa-apa. Atau ke pembunuh, tenang aja, kamu nggak punya pilihan lain kok. Kalau semua tindakan manusia cuma hasil dari rangkaian sebab akibat yang nggak bisa dihindari, terus kenapa kita masih punya sistem hukum? Kenapa masih ada konsep dosa dan pahala dalam agama? Kritik paling keras ke Spinoza adalah dia terlalu ekstrim, sampai bikin konsep keadilan jadi meaningless. Plus, kalau kita beneran hidup seakan gak punya pilihan, society bakal kolaps total. Praktis banget kan masalahnya? Pemikiran Spinoza mungkin secara logika masuk akal, tapi secara praktis bahaya kalau diterapin mentah-mentah. Plot twist. Neuroscience modern justru membuktiin banyak hal yang Spinoza bilang 400 tahun lalu.
Penelitian brain imaging nunjukin kalau otak kita udah memutuskan sesuatu beberapa detik sebelum kita sadar kita memutuskan. Eksperimen Benjamin Libet buktiin kalau aktivitas otak yang menentukan gerakan tangan udah mulai 350 milidetik sebelum kita merasa kita memilih untuk gerakin tangan. Terus, di era mental health crisis seperti sekarang, pemikiran Spinoza tentang menerima diri apa adanya tanpa merasa bersalah justru terapeutik banget. Daripada nyalahin diri sendiri karena anxiety atau depresi, Spinoza ngajarin kita untuk understand the causes dan work with our nature, bukan against it. Plus concern dia tentang manusia sebagai bagian dari ekosistem yang lebih besar, jadi sangat relevan dengan krisis lingkungan sekarang. Follow buat filosofi nyeleneh lainnya yang ternyata ahead of their time.